Agak bingung ya? Biar kita jelaskan nih. Ini dingin bersifat lemah, ini dingin bersifat kuat, ini panas bersifat lemah, ini panas bersifat kuat. Ya. Jadi ketika kita lihat di sini kita bicara yin itu unsur dingin, yang itu unsur panas. Di sini yin itu unsur dinginnya terlalu banyak, tetapi unsur panasnya normal. Biasanya ini disebabkan karena terlalu banyak makan makanan yang bersifat lembab dan dingin. Ya. Ini yang sering disebut ini lidahnya tipis. Lidahnya tipis. Ya. Jadi masalahnya dia itu terlalu banyak makan makanan bersifat lembab dan dingin. Kemudian terlalu banyak makan makanan yang mentah, tidak dimasak ya. Ditambah lagi biasanya ini terlalu banyak makan makanan bersifat yang sulit dicerna, seperti nanti yang dipanasin kering, yang digoreng kering, atau yang diasapin kering. Artinya seperti tepung-tepungan, seperti mie, indomie, roti, kue. Ya, ini lidahnya tipis. Lidah tipis ya, lidah tipis, kemudian berwarna putih. Ya. Kemudian di sini di bawahnya kita melihat dingin bersifat kuat. Di sini kita bicara yin itu unsur dingin, yang itu unsur panas. Nah, ini unsur dinginnya terlalu banyak nih. Jadi ini yang tadi baru stadium 1, ini sudah masuk ke stadium 2. Nah, ini unsur dinginnya ini terlalu banyak. Ya. Tapi unsur panasnya normal. Nah, ini biasanya disebabkan karena terlalu banyak makan makanan yang sifat lembab dan dingin dalam jangka waktu lama. Kemudian terlalu banyak makan makanan mentah dalam jangka waktu lama. Bisa juga kalau di sini dia memakan atau meminum obat-obatan yang sifatnya itu penurun panas ya. Kalau yang ini lidahnya tebal, lidah tebal ya, lidah tebal dan pucat. Nah, ini tadi stadium 1, ini stadium 2. Artinya lidah itu dalam kondisi normal, kalau kalau dia sudah mulai masuk penyakit, tidak teratasi, masuk ke stadium 1. Kalau tidak teratasi, masuk ke stadium 2. Berarti gambarannya ini nih. Ini ya. Putih pucat nih. Jadi lidah putih pucat ini nanti bisa dibagi dua, lidah putih pucat berwarna tipis, lidah putih pucat tebal, ya. Nah, ini lidah putih pucat yang ini nih, ini stadium 1, ini stadium 2, ya. Bukan stadium 1 ya. Maksudnya begini, ini putih pucat ini lidahnya yang pertama tipis ketika tidak teratasi, kemudian makanannya terus-menerus yang sifat lembab yang dingin, maka lidah itu menjadi tebal. Artinya unsur airnya terlalu banyak. Kemudian teman-teman semua, satu lagi ada pembahasan kita nih yang agak rumit ya. Ada panas bersifat lemah atau panas defisiensi, sering disebut panas kosong. Ini bahasanya sama. Berarti di sini kita bicara yin itu unsurnya materi, yang itu unsurnya energi, atau yin itu unsurnya materi, atau basa ya, yang itu atau asam itu unsurnya energi. Materi itu seperti darah, cairan, dan saripati.
kemudian energi. Ini unsur materinya terlalu kurang nih. Tuh gambarnya tuh. Ini materinya. Unsur materinya terlalu kurang, tetapi unsur energinya normal. Pertanyaannya, ini penyebabnya apa? Biasanya ini penyebabnya orang kekurangan materi atau sering disebut kekurangan gizi. Tetapi kita tidak membahasakan kekurangan gizi. Karena apa? Ini harus diperhatikan teman-teman ya. Karena kekurangan gizi itu sekarang tidak tepat bahasanya. Perbedaannya begini. Orang kekurangan materi zaman dulu dengan kekurangan materi zaman sekarang itu berbeda. Jadi bahasa kasarnya orang kurang gizi zaman dulu dengan orang kurang gizi zaman sekarang itu berbeda. Jadi orang kekurangan materi zaman dulu itu disebabkan karena kurangnya makanan atau tidak tersedianya makanan. Tetapi orang kekurangan materi zaman sekarang karena terlalu banyak makanannya. Sampai-sampai kadang kita bingung mau makan apa. Nah, ini terlalu banyak makan makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh yang tidak tepat sasaran. Nah, ini nanti yang menyebabkan kurang materi. Jadi kurang materi ini ada dua macam. Yang pertama bisa disebabkan karena terlalu banyak makan makanan yang tidak tepat sasaran, yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Bisa juga disebabkan karena sistem cernanya yang bermasalah, artinya mesinnya yang bermasalah, ya. Jadi kalau yang ini lidahnya ini merah tapi tipis. Nah, ini yang sering disebut itu kurang materi. Contoh nih, kita gambarkan ya, orang kekurangan materi ini. Ketika sistem cernanya dalam kondisi baik, ya, sistem cernanya dalam kondisi baik, tetapi ketika dimasukkan ke dalam tubuh itu makan makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu terlalu banyak. Contoh nih, makanan yang digoreng kering, makanan yang diasapin kering, atau makanan yang dibakar kering. Seperti roti, kue, mie, indomie, kemudian makan makanan cepat saji. Yang sifatnya itu mengenyangkan sementara ya. Yang nilai nutrisinya tidak terlalu banyak. Walaupun sistem cernanya dalam kondisi baik, ketika makanan itu dikonsumsi terus-menerus, maka kemungkinan besar akan terjadi kekurangan materi. Kemudian yang satu lagi, yang tadi sistem cernanya baik, makanannya yang kurang tepat. Yang kedua, ini sistem cernanya yang bermasalah. Jadi ketika kita masukkan ke dalam tubuh itu makan makanan seperti protein hewani, protein nabati, sudah baik, sudah bagus makanannya, kemudian kita masukkan unsur-unsur vitamin ke dalam tubuh, tetapi karena sistem cernanya yang bermasalah atau organ dalamnya yang bermasalah, maka dia tidak bisa diolah menjadi baik, artinya sistem cerna itu tidak bisa bekerja dengan baik ya. Maka ini juga akan menyebabkan kekurangan materi. Jadi secara umum ketika kita berbicara tentang kekurangan materi, pertanyaannya ada dua. Apakah ini masalahnya di makanannya ataukah ini masalahnya di sistem cernanya? Jadi kira-kira gambarannya begitu teman-teman. Yang ini lidahnya merah tipis. Kemudian ada satu lagi, panas bersifat kuat.
atau sering disebut panas ekses atau panas penuh. Ini bahasanya sama. Berarti di sini kita bicara yin itu atau basa itu materi seperti darah, cairan dan saripati. Yang itu atau asam kita berbicara itu energi. Ini unsur materinya darah, cairan dan saripati ini penuh nih, cukup. Tetapi unsur energinya berlebihan. Nah, ini pertanyaannya kenapa? Ini darahnya banyak, energinya juga banyak. Nah, ini biasanya disebabkan karena terlalu banyak makan makanan yang bersifat panas, pedas, dan berlemak, terlalu manis dan terlalu asin. Ya. Kemudian bisa juga disebabkan karena emosi dan depresi atau 7 macam emosi yang tidak normal. Bisa juga disebabkan karena pengaruh dari luar seperti angin bersifat panas. Ya. Ini lidahnya teman-teman, ini lidahnya merah. Ini lidahnya merah dan tebal. Jadi ketika kita melihat begini, ini kita bisa membayangkan nih. Di sini tadi dingin bersifat lemah, itu lidahnya tipis berwarna putih. Kemudian di sini disebabkan karena terlalu banyak makan bersifat lembab dan dingin. Nah, di sini ada dingin bersifat kuat. Nah, ini juga disebabkan terlalu banyak makan bersifat lembab dan dingin dalam jangka waktu lama. Kemudian bisa juga terserang angin dari luar. Baik angin dingin ya, angin dingin seperti dia kena hujan-hujanan, atau kena AC terus-menerus, atau kena kipas angin terus-menerus. Maka di sini lidahnya tipis berwarna putih, di sini tebal berwarna putih. Di sini merah tipis, di sini tebal berwarna merah. Perbedaannya begitu ya. Jadi teman-teman semua, ini sifatnya ya. Ini teknik penanganannya sekaligus kita bahas di sini. Ini kalau lidahnya berwarna tipis dan berwarna putih, berarti ini kekurangan panas. Maka nanti tubuhnya diangati, dipanasi, kemudian dia diperbanyak makan protein hewani. Kemudian kalau ini kan dinginnya sudah terlalu banyak nih, maka ini sistem yang kita angati sampai nanti lidahnya berubah lagi. Lidah yang pucat tebal, dia harus berubah menjadi lidah berwarna merah muda. Maka ini nanti akan normal. Nah, ini nanti tetap dimasukkan protein-protein hewani yang sifatnya nanti protein nabati. Kemudian vitamin-vitamin ini nanti dihindari dulu selama dalam proses pemulihan. Kemudian di sini ada panas bersifat lemah, ini yang tadi yang disebabkan kekurangan materi, tapi lidahnya merah, maka disinilah boleh makan sebanyak-banyaknya. Nah, ini diperbanyak makan makanan protein hewani dan makan makanan karbohidrat ya. Nah, ini kemarin kasus kita yang ketemu dengan stroke itu yang lidahnya tipis berwarna merah. Nah, itu kekurangan materi. Maka teknik penanganannya makanannya kita perbanyak. Sehingga nanti lidah itu berubah jadi agak merah muda tapi tebal ya. Kalau yang ini sifatnya nanti membuang. Nah, ini nanti sifatnya membuang ya. Karena apa? Karena ini makan materinya sudah cukup seperti darah, cairan dan saripati, tapi energinya yang dibuang. Jadi banyak nanti teknik-teknik membuang energi itu. Salah satunya nanti yang paling cepat itu berhubungan suami istri. Ya. Kemudian teman-teman semua, ada yang perlu kita bahas sedikit nih sebelum kita tutup pembahasan ini. Ahli gizi itu ada 2 macam.
Jadi ketika nanti kita mengatakan makanan yang ini dihindari dulu, yang ini dimasukkan, nah ini nanti ahli gizi itu sudut pandangnya berbeda. Tapi secara umum ahli gizi di Indonesia itu ada dua macam. Ada ahli gizi teori dari barat, ada ahli gizi teori dari holistik. Jadi secara prinsip begini, ahli gizi dari barat biasanya begini, semua makanan yang baik, semua makanan yang bagus, semua makanan yang baik, semua makanan yang bagus itu akan menjadi baik ketika dikonsumsi atau ketika dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi makanan yang baik itu ketika dikonsumsi akan menjadi baik. Secara garis besar bahasanya begitu. Tetapi di holistik itu berbeda. Tidak semuanya makanan itu artinya begini. Bagus tidaknya sesuatu makanan itu tergantung bisa tidaknya kita menempatkan pada tempatnya. Jadi makanan yang sudah baik, makanan yang sudah bagus, ketika ditempatkan bukan pada tempatnya, maka akan menimbulkan masalah. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini tentang warna badan lidah ya. Jadi kalau ada nanti salah-salah kata, kami mohon maaf sebelumnya ya. Karena nanti ini masih perlu kita diskusikan lebih panjang lagi. Jadi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.